Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila ia berdoa? Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan, dan kesedihan? Kepada siapa mereka harus memohon pertolongan? Siapa yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta, dan meratap? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tak lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Bagiku dan juga Anda adalah suatu kewajiban untuk berdoa dan meminta kepadanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun ketika sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaannya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepadanya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbangnya sambil memohon, menangis, merendahkan diri, dan meminta ampunannya. Kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, ma'unah, uluran, bantuan, dan kemudahan yang bersumber darinya. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah kepadanya? Quran Surat An-Naml ayat 62. Jawabannya adalah Allah. Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Allah lah yang memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan. Allah lah yang menolong orang yang dizolimi. Allah yang memberi petunjuk orang yang sesat. Allah yang menyembuhkan orang yang sakit. Dan Allah yang meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Di sini kita tidak akan memaparkan doa-doa pengusir rasa duka, gundah, dan sedih. Bagaimanapun, sebaiknya kita mempelajari sendiri kalimat-kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadis. Setelah itu, mengadulah, merataplah, berdoa, dan memohonlah kepadanya. Dan bila kita sudah berhasil menemukannya, berarti kita telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi, jika kita kehilangan iman kepadanya, niscaya kita telah kehilangan segalanya. Doa kita kepada Rabb terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang kita minta. Maka itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah. Ia tidak akan pernah gundah, dan ia tidak akan pernah kacau pikirannya. Semua tali akan mengerut kecuali tali Allah.
dan semua pintu akan tertutup kecuali pintunya. Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha menjawab. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Ia memerintahkan kita karena kita manusia yang selalu membutuhkan dan lemah. Dan Dia Maha kaya, Maha kuat, Maha tunggal dan Maha terpuji. Dia memerintahkan kita agar senantiasa berdoa. Dia berkata, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika musibah dan bencana datang silih berganti menimpa kita, berzikirlah kepadanya. Sebutlah namanya, mohonlah pertolongannya, dan mintalah jalan keluar darinya. Tundukkan wajah untuk mengkuduskan namanya, demi mendapatkan mahkota kemerdekaan darinya. Lekatkan hidung pada tempat kita bersujud kepadanya, agar kita mendapatkan keselamatan. Angkat kedua tangan kita, buka kedua telapak tangan kita, perbanyak memohon kepadanya. Jangan pernah bosan meminta kepadanya, dan jangan pernah berpaling dari depan pintunya. Harapkanlah kelembutan kasih sayang darinya. Nantikan pertolongannya. Nyaringkan suara kita tatkala menyebut namanya, dan selalu berbaik sangkalah kepadanya. Curahkan seluruh waktu kita untuknya, dan beribadahlah kepadanya dengan tekun, agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila ia berdoa? Allah lah tentunya. Allah selalu, Allah terus, Allah lagi, dan Allah selamanya. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.